Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Jamaah dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terus bersyukur kepada Allah. Pada detik kali ini kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesempatan, kesehatan, ditambahkan kenikmatan keimanan, kenikmatan yang pokok menjadikan diri kita lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Dengan adanya kesempatan yaitu kehidupan, dengan adanya kesehatan dan juga keimanan, kita bisa beramal soleh. Ya. Dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang menyesal namun sudah pindah alam dari alam dunia menuju alam barzakh, ya. Mereka menyesal ketika sudah tidak mampu beramal lagi, ya. Angan-angan mereka dan teriakan mereka kepada Allah, hidupkan aku, ya, agar aku bisa beramal meskipun dengan satu kali sujud, ya. Ini luar biasa sekali, ya. Jadi amal sedikit pun kalau itu diterima, ini akan bisa mendatangkan rahmatnya Allah. Kebaikan sangat banyak. Dan sekarang ini jamaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan kesempatan kehidupan ini, dengan kesehatan yang kita miliki, juga yang ada dalam diri kita, hendaklah kita bermujahadah, bersungguh-sungguh, ya. Kita berupaya betul agar terus beramal soleh, ya. Lah yang nanti akan bermanfaat bagi kita semuanya. Seperti yang sudah kita sebutkan, di akhirat kelak atau di alam barzakh, awalnya semua yang kita miliki akan meninggalkan kita. Bahkan pasangan kita, anak-anak kita, harta kita. Yang setia menemani kita adalah apa? Amal soleh kita, ya. Maka kita berbanyak amal soleh dalam rangka untuk, ya, mendapat kebaikan di kehidupan selanjutnya. Dan dari surat At-Takatsur, surat yang berisi tentang celaan dan juga ancaman bagi orang-orang yang berlomba-lomba, bermegah-megahan di dunia, melupakan kewajiban mereka sebagai seorang hamba, yaitu beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita bacakan dahulu, ya, ayatnya, nanti kita teruskan keterangan dari tafsir surat Takatsur yang belum kita sampaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfun
كلا لو تعلمون علم اليقين الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Silakan dibaca terlebih dahulu ayat nomor 3 gitu ya, 3 sampai 5 itu, monggo. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui hakikat perbuatan itu. Dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Janganlah begitu, jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Artinya, jika kamu mengetahui apa yang ada di hadapan kalian dengan pengetahuan berbakal dari hati, niscaya kamu tidak akan dilalaikan dengan kemewahan dunia dan akan dapat untuk melakukan amal soleh. Namun tiada pengetahuan yang benar kebanyakan kalian sedang lihat ini. Oke, sudah dulu. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala mencela perbuatan orang-orang yang bermegah-megahan, orang-orang yang berlomba-lomba mengumpulkan dunia, kemudian meninggalkan kewajiban mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla sampai kematian menjemput mereka terus demikian, ya. Allah memberikan peringatan, janganlah berbuat demikian, ya. Janganlah berlomba-lomba mengumpulkan harta saja, tidak menunaikan hak Allah dan kewajiban kalian, ya. Jadi yang diperbolehkan mengambil dunia ini dengan niatan untuk kebaikan, ya. Kebaikan itu apa? Sesuatu yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Kalau dia mengumpulkan dunia ini guna macam kata, itulah dunia yang mendatangkan kebaikan. Ya, kebaikan dia di dunia juga kebaikan dia di akhirat nanti. Ini yang terlarang, ya. Sementara yang dicela oleh Allah Azza wa Jalla adalah bermegah-megahan, mengumpulkan dunia namun meninggalkan kewajiban dia, meninggalkan hak-hak Allah yang harus diberikan. Maka Allah tekankan, janganlah kamu lakukan demikian. Saufa ta'lamun. Nanti kalian akan mengetahui, ya. Mengetahui apa? Akibat dari berbuat buruk ini, ya. Jamaah, nikmatnya umatnya Nabi Muhammad, kalau berbuat salah, berbuat keliru, ada pintu untuk menghapusnya. Yaitu apa? Pintu taubat istighfar, bertaubat pada Allah. Ini ada pintunya. Berbeda dengan umat terdahulu, ya, mereka berbuat pelanggaran, diingatkan tidak mau, langsung diberikan balasan di dunia. Nah, ini nikmatnya umatnya Nabi Muhammad. Jangan disia-siakan, ya. Jangan disia-siakan. Maka di sini diperingatkan juga oleh Allah, janganlah berbuat demikian, nanti saufa itu nanti waktunya itu agak panjang, ya. Berbeda dengan fa, ya. Fa itu maka, itu langsung, atau sa itu cepat, ya. Misalkan dalam bahasa Arab, dakhala Muhammadun fa'aliyun, ya. Muhammad masuk, langsung disusul oleh Ali. Tapi kalau saufa ini nanti yang panjang. Maka ketika ada orang yang dia mengatakan, lo kae lo, gak sholat, gak apa-apa juga
sehat sampai meninggal dunia. Gitu kan? Ini belum terjadi, ya. Terjadinya kapan? Saufa. Boleh jadi nanti ketika di alam barzah. Dan nanti puncaknya ketika di neraka, waliyadzubillah. Lafadznya apa? Saufa ta'lamun, ya. Dan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang bermaksiat pada Allah, ini bukan nikmat. Sekali lagi, ini bukan nikmat. Bahkan itu adalah tambahan azab. Meskipun di mata manusia itu adalah suatu kenikmatan. Inilah yang disebut, ya, di dalam syariat Islam sebagai al-istidraj, ya. Diulur-ulur oleh Allah di atas kesesatan, namun terus diberikan kenikmatan. Biar tidak berhenti dia itu bermaksiat, nanti dia mendapatkan azab di alam barzah dan puncaknya ketika di akhirat, ya. Kemudian Allah diulangi lagi. Sumakala, kemudian jangan sekali-kali berbuat yang demikian tersebut, ya. Berlomba-lomba, bermegah-megahan, kemudian meninggalkan kewajiban dan tidak memberikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Saufa ta'lamun, sungguh-sungguh nanti kalian akan mengetahui perbuatan yang telah engkau langgar ini. Ini kan? Kalla law ta'lamunal yakin. Jangan, ya, seandainya kalian itu sudah betul-betul memiliki ilmu yakin, ya. Jamaah ilmakan Allah Subhanahu wa taala, di situ diberikan keterangan oleh Abdurrahman Asy'adi, ya, terkait dengan faedah dari ayat ini, ya. Seandainya kalian mengetahui dengan betul-betul ilmu yang mendalam, yang ilmu tersebut sampai menjadi buah keyakinan berada di dalam hati, yakin bahwasanya petaka bagi orang-orang yang memiliki dunia namun tidak digunakan uang, ya. Kalau sudah ada di dalam hatinya seperti itu, lama alhaakum at-takatsur, maka dia tidak akan terpesona, ya, bermegah-megahan yang bisa menyesatkan dirinya. Maka ini sudah kita sampaikan, ya, harta itu kalau di tangannya orang yang soleh, orang yang beriman, ini akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Seperti hartanya, contohnya Utsman bin Affan dijaga oleh Allah, beliau hidup namun hartanya sampai sekarang terus diabadikan, dimanfaatkan, ya. Inilah harta yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah makan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini yang harus kita yakini, ya, bahwasanya silahkan mengambil bagian dari dunia, tapi jangan sampai melupakan kewajiban, ya. Jangan sampai pula meninggalkan, ya, atau menahan haknya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ini perlu jadi perhatian. Kemudian, ya, labadartum ilal a'malis sholihah. Orang kalau dia itu sudah berilmu, ya, keutamaan akhirat, keutamaan amal tertentu, ya, pasti dia akan bersegera untuk menunaikan amal soleh tersebut, ya. Akan tapi orang yang tidak memiliki ilmu, dialah orang yang akan menjadi golongannya orang-orang yang berlomba-lomba tersebut, ya. Inilah fungsi dari wahyu yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan. Kita itu yang menciptakan Allah, dan yang mengerti baiknya kita, kemaslahatan kita, ya, kebahagiaan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kebaikan atau kemaslahatan kita ini menjadi baik tatkala nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala titipkan kepada kita, kita gunakan untuk melakukan jalan-jalan ketakwaan, ya. Jamaah yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini keterangan dari ayat yang nomor 3 sampai nomor 5, ya.
Kita dilarang oleh Allah terjerumus pada berlomba-lomba bermegah tersebut, ya. Dan kita dimotivasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ya mengetahui ilmu, ya. Mengetahui ilmu yaitu wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebagai benteng diri kita agar tidak terjerumus pada at-takatsur, bermegah-megahan yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Taib, dilanjutkan. Ayat 6. Firman Allah Ta'ala, "Tarawunnal jahim." Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahanam, yakni kamu benar-benar akan melihat dari kiamat. Kemudian akan melihat jahanam yang disediakan Allah bagi orang-orang kafir. Taib. Ayat nomor 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tarawunnal jahim." Sungguh-sungguh kalian akan melihat neraka jahim. Telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, di antara bentuk azabnya orang-orang yang bermaksiat, orang-orang kafir, ketika sebelum dibangkitkan pada hari kiamat, mereka waliyadzubillah, ya, semoga kita dilindungi oleh Allah, di alam barzah selain mendapatkan azab, ya, ditemani oleh orang yang buruk, ya, atau makhluk yang buruk yang menyiksa dia, diperlihatkan tempatnya nanti di neraka. Diperlihatkan siksaan-siksaan yang ada di neraka. Ini sebelum dibangkitkan hari kiamat, ya. Sementara nanti di akhirat disebutkan di sini orang-orang yang bermegah-megahan dengan dunia ini dan tidak menunaikan haknya Allah Subhanahu wa taala, tidak menunaikan kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala bebankan, apa yang terjadi? La tarawunnal jahim. Sungguh kalian nanti akan melihat, ya, neraka jahim, ya. Benar-benar melihatnya, ya, yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi orang-orang kafir. Jamaah, ya, yang berkaitan dengan siksa neraka, orang yang berdosa yang dosanya belum diampuni oleh Allah nanti akan disiksa di neraka. Ya. Kita berlindung dari apa keburukan-keburukan. Sekali lagi, meskipun dia itu muslim, kalau dia masih memiliki dosa dan itu belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin karena dia tidak beristighfar, mungkin dia tidak bertaubat, mungkin dia terus-terusan bermaksiat, mungkin juga dia berbangga dengan kemaksiatannya, mungkin dengan bermaksiat juga dia tidak melakukan amal soleh, sehingga dosanya itu masih tersisa, namun dia masih muslim, dia mampir dulu ke neraka. Waliyadzubillah. Dan seringan-ringannya azab neraka, misalkan, ya, ngolok-ngolok, dan itu belum maafkan oleh Allah, ya. Seringan-ringannya azab neraka, seperti yang disebutkan Rasulullah, seorang dipakaikan, ya, sandal dari api neraka, langsung otaknya ini mendidih, ya. Kalau dunia kalau kena yang kaki, yang melonyoh kaki gitu kan, yang gosong kaki, tidak sampai ke hati, tidak sampai ke otak. Tapi ini seperti itu seringan-ringannya perbuatan
cahaya. Khalina fiha, kekal di dalamnya. Abada itu samanya. Ya. Dunia saja yang dikatakan oleh para ulama dunia ya, maksudnya tentang usia semuanya berapa? Ribuan tahun atau bahkan jutaan tahun. Ini dikatakan oleh Allah, dunia itu sementara. Bagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan kalau akhirat itu kekal. Ya. Kalau akhirat itu kekal. Belum lagi disebutkan dalam hadis Rasulullah, nanti ketika kiamat itu dibangkitkan, kematian itu dihadirkan dalam bentuk domba atau kambing, ya. Jadi kematian ini diwujudkan bentuk domba atau kambing, kemudian disembelih kematian itu. Sehingga di akhirat tidak ada namanya kematian. Kalau ini sudah menancap seperti para sahabat Rasulullah, ya mereka berlomba-lomba untuk terus beramal. Itu ya. Jadi itu kondisinya orang kafir, mereka masuk dalam neraka namun tidak dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Dan kita masih ada kesempatan jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala di akhir kehidupan Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala turunkan surat An-Nasr. Ini sudah kita jelaskan ya. Idza jaa nasrullahi wal fath, ya. Ila akhirih. Ini tafsirnya kan yang benar, yang dibenarkan Rasulullah ini adalah ajalnya Rasulullah. Kabar ajalnya Rasulullah. Ya. Di akhir dari ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Jadi zikirnya orang yang husnul khatimah, atau maaf orang-orang yang sudah sepuh itu, perbanyaklah bertasbih, ya. Perbanyaklah bertahmid dan beristighfar. Ini jalan agar mendapatkan husnul khatimah. Dan sifatnya ini zikirnya adalah mutlak. Tahu mutlak ya? Mutlak itu tidak ada ketentuannya. Jadi semakin banyak ini semakin baik. Semakin banyak, semakin sering, maka itu semakin utama. Apa itu? Bertasbih, ya. Ahmad dan kawan-kawan semuanya sambil beraktivitas, subhanallah, 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 subhanallah. Ya, capek gitu ganti apa? Astagfirullah, astagfirullah, tubillah, astagfirullah, tubillah. Ya terus seperti itu. Ya. Terus kemudian ganti yang lainnya, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Gitu ya. Dan tidak usah dihitung seperti apa? Film wali-wali itu ya, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Atau kayak gini, pakai digital saja. Ini nggak ada hitungannya. Mutlak itu nggak ada hitungannya. Semakin banyak semakin bagus. Ya. Dan ucapan subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Ini adalah ucapan yang ringan di lisan, namun ini berat timbangannya di mizan nanti. Ya. Jadi memperbanyak tasbih, memperbanyak tahmid, ringan lisan kita, tapi timbangannya berat di akhirat kelak. Bahkan disebutkan ya, setiap tasbih itu akan ditanamkan satu pohon kurma di surga. Ya, subhanallah wa bihamdih, bisa digabung seperti itu. Subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, gitu ya. Itu boleh. Malah yang enggak ada dalilnya itu menyebut nama Allah saja. Allah, 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 Allah itu enggak ada. Ya, enggak ada seperti itu. Atau Ar-Rahman, 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 Ar-Rahman itu enggak ada. Tapi tawasulnya dengan nama-nama tersebut ada. Yaitu memanggil nama Allah, bukan berzikir. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya. Aku dalam kondisi demikian, turunkan rahmat-Mu ya Allah. Dan seterusnya. Maka ini yang diperbolehkan. Ya. Jadi sekali lagi, agar ramalan kita diterima, selain niatan kita yang baik, ya, kita juga harus menunaikan dengan tata cara yang baik. Tata cara yang baik adalah tata cara yang sudah diatur oleh syariat ini.
yang datangnya dari Al-Quran atau hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi kembali ke sini bahwasanya tempatnya orang kafir adalah kekal di neraka. Sementara orang yang beriman, ya, kalau dia bersih dari dosa tidak mampir ke neraka, ya, langsung menuju surga. Ya, ini banyak yang dilewati. Ada hisab, ya, ada catatan amal, ada ini menyeberang, ya, sirat ini juga ada. Dan semuanya itu jamaah makan Allah bisa selamat kalau orang-orang, ya, hamba Allah itu beriman dan tidak tercampuri dengan perbuatan dosa. Ya, kalau dosa segera bertaubat. Dan ada sekelompok manusia nanti dia itu tidak dihisab, juga tidak mampir ke neraka. Ya. Jadi kalau bahasanya orang Arab, alatul ilal jannah, ya, langsung masuk ke dalam surga tanpa diadab, tanpa dihisab. Siapakah mereka? Orang-orang betul bertauhid pada Allah, tidak bergantung kepada manusia sedikit pun. Ya. Ini yang nanti tanpa adab dan tanpa hisab. Taib, teruskan, Ahmad. Ayat 7, firman Allah Ta'ala, dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yakin, yakni melihat dengan mata kepala diri. Hal ini sebagaimana yang tertera dalam firman Allah Ta'ala, qul la ta'jal inna tubashiruka bi qawlin alim. Dan orang-orang yang berdosa melihat neraka, maka mereka meyakini bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya dan mereka tidak menemukan tempat terbaik daripadanya. Taib. Ayat 53. Kita sebutkan, ya, setelahnya keterangan dari ayat yang ke-7. Tsumma latarawunnaha ainal yakin. Kemudian sungguh-sungguh kalian akan melihat dengan mata kalian sendiri, ya, dengan penuh keyakinan. Ilmu ada dua, jamaah makan Allah Subhanahu wa taala. Pertama yaitu ilmu yakin. Ilmu yakin ini seseorang meyakini dari suatu kabar atau suatu berita. Ya. Ini namanya ilmu yakin. Inilah kondisinya orang-orang yang beriman ketika beriman dengan perkara-perkara gaib. Ya. Tentang alam barzah, tentang peristiwa di akhirat kelak. Ini masih ilmal yakin, ya, keyakinan yang datang dari suatu ilmu, ya. Nanti ketika semuanya sudah terjadi baru disebut sebagai ainul yakin. Mata mereka langsung menyaksikan, ya. Dan kita biar selamat harus ilmul yakin, ya. Karena kalau sudah ainul yakin ini nanti tidak ada gunanya, ya. Seperti siapa? Fir'aun, ya. Fir'aun itu ketika diajak beriman gak mau dia, ya, gak mau dia, malah menentang, malah ingin membunuh Musa dan pengikutnya, malah dia mengatakan ana rabbukumul a'la, aku ini adalah Rabb kalian, Tuhan kalian yang maha tinggi. Gak mau dia menolak ilmu ini dari berita yang valid datang dari Nabi Musa, ya. Namun setelah ditenggelamkan oleh Allah tempatnya ainul yakin, dia baru beriman, ya. Aku beriman pada Rabbnya Musa dan Harun, katanya. Berfungsi apa tidak? Tidak. Jadi jangan menunggu kita itu sebagai orang yang beriman, ya,
sudah datang ilmu yakin baru mengatakan saya beriman. Gak ada faedahnya, gak ada fungsinya. Ya, sebagaimana penyesalannya orang-orang yang sudah meninggal dunia, ingin dibangkitkan, melakukan satu sholat saja, ya, melakukan infak atau sedekah, padahal ini sudah tempatnya ainul yakin. Jadi sudah tidak ada manfaatnya. Dan Allah memperingatkan, ya, kalau kamu masih demikian, nanti kamu akan melihat sendiri akibat dari perbuatanmu tersebut. Ya. Makanya jamaah ilmukan Allah Subhanahu wa taala di sini disebutkan melihat dengan mata kepala sendiri. Ya. Dan di manusia ketika dibangkitkan, ya, ketika dibangkitkan di akhirat, fisik yang ada di dunia ini nanti hadir lagi ketika di akhirat, ya. Kalau penduduk surga, mereka nanti akan dihidupkan di usia-usia yang terbaik, ya. Yaitu disebutkan oleh para ulama di beberapa kitab tafsir, yaitu usia luan, ya. 33, 34, 35 itu. Ini kan. Itu usia kuat-kuatnya manusia, ya. Itulah kondisi mereka ketika di surga kelak, ya. Juga ainul yakin, nanti orang-orang yang beriman betul-betul melihat juga kenikmatan surga, ya. Kenikmatan surga. Sebelum dimasukkan ke dalam surga, ada bocoran ketika di alam barzah juga. Orang-orang yang mereka akan diperlihatkan tempatnya di surga kelak, sehingga mereka tiap saat rindu, mata taqumus saah, ya, kapan nih kiamat akan terjadi? Aku pengen banget masuk ke dalam rumahku di surga, gitu ya, sangat rindu. Berbeda dengan orang-orang kafir, ya. Orang kafir doanya, Rabbku, jangan kau tunda terus, jangan kau segerakan datangnya hari kiamat. Sementara orang beriman doanya biar bersegera. Jadi kondisi kita jamaah sekarang itu adalah ilmu yakin, berita dari Allah, dari Rasulullah. Kalau itu betul-betul benar, ya, dalam artian hadisnya itu ya sah dari Rasulullah, sami'na wa ata'na. Kita dengar cermati itu isinya apa, kita taati, kita benarkan apa yang datang dari berita tersebut. Inilah yang disebut dengan ilmu yakin. Gak boleh kita ragu-ragu, ya. Nanti ainul yakinnya kita bukan ainul yakin neraka adab-adabnya, tapi ainul yakin surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Selanjutnya yang terakhir, ayat yang ke-8, firman Allah Ta'ala, kemudian kamu pasti akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan, yakni kenikmatan yang diberikan kepada kamu di dunia. Apakah kamu mensyukuri dan kamu melaksanakan apa yang menjadi hak Allah atas kenikmatan tersebut serta tidak menggunakannya untuk membantu kemaksiatan? Jika demikian, maka kamu akan memperoleh kenikmatan yang lebih besar dan lebih utama. Ataukah justru kamu sia-siakan dan tidak kamu mensyukurinya? Bahkan mungkin saja kamu menggunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Jika demikian, maka kamu akan mendapat hukuman. Allah berfirman, wa yawma yus'adul ladzina kafaru alan nari al-ardum thayyibatikum fi hayatikum dunya wal tantakum biha wal yawma tujzauna adzabal khuldi bima kuntum tastakbiruna fil ardi bi ghairi haqqin wa bima kuntum tafsukun. Dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir dihadapkan
ke neraka. Kepada mereka dikatakan, kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan duniawi saja, dan kamu telah bersenang-senang dengannya. Maka pada hari itu kamu dibatasi dengan azab yang menghinakan, karena kamu telah menyombongkan diri di muka bumi tanpa hak dan kamu telah fasik. Al-A'raf ayat 20. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil. Kemudian latus'alunna, sungguh-sungguh kalian akan dimintai pertanggungjawaban. Yauma idzin, pada hari itu, pada hari kiamat, 'anin naim, dari kenikmatan-kenikmatan. Jamaah makan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika di dunia kita itu berlimpah dengan kenikmatan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kenikmatan yang Allah berikan pada manusia di dunia ini tidak bisa terhitung, ya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Seandainya kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak bisa menghitungnya, ya. Kita sebelum lahir ini sudah mendapatkan kenikmatan, berada di dalam rahim yang aman. Kemudian dilahirkan tanpa meminta, kita sudah diberikan anggota tubuh yang bisa kita manfaatkan ke dunia. Di antara kita nggak pernah yang meminta jantung, hati, ginjal, ini nggak pernah. Tapi sudah Allah siapkan. Ya, ketika pengen menghirup udara, digratiskan sama Allah ada. Ketika pengen melihat alam, ada matanya. Ketika pengen mendengarkan sesuatu, ada. Tanpa meminta, Allah sudah memberikan. Hingga manusia meninggal dunia, banyak sekali kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Dan nanti di akhirat, seperti disebutkan dalam ayat ini, latus'alunna yauma idzin 'anin naim. Sungguh kalian nanti akan dimintai pertanggungjawaban, ya. Ditanya tentang nikmat yang telah kalian terima tersebut, ya. Kalau seandainya nikmat tersebut kalian gunakan untuk, ya, pertama bersyukur, kemudian untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan lebih baik daripada kenikmatan dunia yang pernah engkau rasakan tersebut, ya. Diberikan lebih baik. Dan ini sering saya sampaikan, ya. Yang terendah saja, tadi terendahnya neraka sudah tahu, ya. Ini terendahnya surga yang terakhir. Dia masuk ke dalam surga, diberikan dunia beserta isinya, ya. Kemudian ditambah 10 kali lipat. Ini ada kisahnya yang panjang, ya. Ada seorang yang dikeluarkan dari neraka, kemudian minta izin, ya Allah saya pengen lihat pintunya saja, gitu kan. Dimasukkan, ya Allah saya pengen itu, ya, pengen rumah ini lagi, dan seterusnya. Akhirnya diberikan oleh Allah, ya, seperti kenikmatan dunia beserta isinya dikalikan 10 kali lipat. Bagi siapa ini? Bagi orang-orang yang mempergunakan amalan, nikmat dunia dengan bersyukur, dengan beramal soleh, dan tidak digunakan untuk bermaksiat, ya. Semoga kita diberikan taufik oleh Allah untuk menjadi golongan ini, amin, ya. Kemudian ada kelompok yang lain. Kelompok apa itu? Yang menggunakan nikmat Allah untuk memusuhi Allah itu sendiri, ya. Artinya apa? Meninggalkan perintah Allah, bermaksiat kepada Allah, meninggalkan kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan, yang Allah tugas. Bagaimana kondisinya? La tarawunna ainal yakin. La tarawunnaha ainal yakin. Tadi, ya. Dia akan melihat neraka jahanam betul-betul dengan mata kepalanya, ya. Dan dia masuk diazab di dalam neraka tersebut, ya. Jamaah makan Allah Subhanahu wa taala, ini namanya hidayah, ya. Kita mengetahui ilmu yang semacam ini di dalam surat Takatsur ini, itu hidayah.
Hidayah itu ada dua, seperti yang sudah sebutkan, ilmu yang kita pahami, ada hidayah namanya taufik. Hidayah taufik itu hidayah yang menjadikan kita itu mudah beramal. Jadi setelah tahu yang semacam ini, kita terus berdoa kepada Allah, semoga diberikan jalan yang lurus, kemudahan untuk menggunakan harta yang kita miliki, kenikmatan yang Allah titipkan pada kita, pada jalan-jalan kebenaran. Ya. Kabar baiknya seperti disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, Allah itu memiliki sifat Asy-Syakur, nama Asy-Syakur. Konsekuensi dari nama dan sifat tersebut, Allah itu akan membalas kebaikan yang dilakukan oleh hamba-hambanya segera di dunia sebelum di akhirat. Ya, mungkin kita sering dengar orang yang sering membantu orang-orang yang butuh, malah hartanya dilipat gandakan, misalkan gitu ya. Orang-orang yang suka menolong maka ditolong oleh Allah. Ini hukum yang Allah sudah tetapkan. Ya, di dunia ini akan terjadi dan disegerakan di akhirat kelak. Ya. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ini muridnya Syekhul Islam, beliau pernah menyebutkan, jadi dunia ini adalah bocoran dari akhirat kelak. Ya. Kalau kita dapat kenikmatan, itulah secuil sedikit kenikmatan yang nanti terjadi di surga. Ya. Kalau kita ada cobaan suatu yang menyakitkan, itulah secuil dari azab yang nanti Allah berikan di akhirat. Ya. Terus ditadaburi, alhamdulillah udaranya seger gitu ya. Nanti di surga juga ada. Gak cuman seger tapi harum, gitu kan? Tapi nikmat. Dan di surga itu kenikmatannya tiap hari terus bertambah, ya, terus bertambah. Dan puncaknya kenikmatan ketika hamba-hamba ini diperlihatkan wajah Rabbnya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Ya, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ya. Ini gambarnya penduduk surga di akhirat kelak. Wajah mereka itu udah nadhirah, itu bersinar. Ini menggambarkan kesukaan yang atau keceriaan atau kegembiraan yang sangat luar biasa. Gitu kan? Kalau nggak gembira kan mukanya berkerut, gitu kan? Ini apa? Ini bercahaya yang terang benderang. Kenapa alasannya disebutkan? Ila rabbiha nadhirah. Nanti dia melihat langsung Rabbnya. Ya. Jadi kenikmatan ini terus bertambah, puncaknya adalah melihat Allah Azza wa Jalla. Ya. Ketika dia makan, minum, kalau di dunia keluar apa? Kotoran, ya. Baik itu air atau yang buang air besar itu ya. Tapi kalau di akhirat, keluarnya itu nanti di surga, keluarnya adalah ketampanan, kesehatan, ya. Jadi makan itu ya kenyang, ya terus pengen, gak kekenyangan, tapi hasilnya itu yang keluar adalah semakin tampan. Kalau sekarang orang misalkan safar sampai berhari-hari, pulang bagaimana? Kumus-kumus gosong gitu kan. Nanti di akhirat enggak. Ada di sana itu pasar-pasar surga. Ketika seorang nanti perjalanan ya, kemudian ke pasar, balik itu pasangannya pangkling. Loh, kok malah ganteng toh Mas gitu kan. Kok malah ayu toh ini istriku gitu kan. Ini perjalanan safar itu menambah dia itu tampan, menambah dia itu cantik. Berbeda ketika di di dunia gitu kan. Gosong, kumus-kumus gitu kan. Jadi memang kebalikan semua yang ada di dunia ini. Taib, nanti sesekali lah kita bahas masih sifat-sifat surga gitu kan, biar kita rindu betul. Ya. Taib, barakallahu fik, ini yang kita pelajari ya pada pertemuan kali ini, keterangan dari surat At-Tur. Ya, ada poin-poin yang penting untuk kita ingat. Pertama, bermegah-megahan di dunia ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala ya, hingga seorang meninggal dunia.
dikecualikan dia memiliki dunia ini tapi tetap memberikan haknya Allah dan menunaikan kewajiban. Kemudian kelalaian di dunia ini obatnya cuma satu. Kalau obat yang terbaik yaitu keimanan, sehingga dia kembali ke jalan yang benar. Obat yang kedua, dan ini tidak ada manfaat bagi pelakunya, yaitu kematian. Waliyadzubillah. Ya. Kemudian yang ketiga, masa-masa kita diberikan kesempatan ini untuk beriman, ini adalah masa-masa yang terbaik, ya, untuk memperbaiki diri kita sebelum peristiwa akhirat ini datang, ya. Kemudian termasuk faedah yang lain, kalau sudah ainul yakin, manusia melihat kenyataan yang seharusnya diimani sebelumnya dan dia tidak beriman, maka tidak ada manfaatnya sedikit pun, ya. Kemudian yang terakhir, pasti setiap kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini, ya, akan dimintai pertanggungjawaban, ya. Maka bagi orang-orang yang mempergunakannya di atas jalan kebaikan, dia akan mendapatkan kenikmatan yang lebih dari kenikmatan yang pernah dia nikmati ketika di dunia. Adapun bagi orang-orang yang kufur, maka dia akan mendapatkan balasan yang pedih, disiksa di dalam neraka, ya. Jamaah dimakan Allah Subhanahu wa taala, kita terus berdoa semoga Allah membimbing kita menjadi orang-orang yang beriman. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik pada kita untuk mengamalkan segala pintu-pintu kebaikan dan meninggalkan segala pintu-pintu keburukan, dan semoga kita diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah dan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala langsung tanpa dihisab dan tanpa diazab terlebih dahulu. Amin ya rabbal alamin. Sisa waktu, ya, bisa kita gunakan untuk tanya jawab atau ada sesuatu yang kurang jelas dan belum diberikan keterangannya, kami bisa sampaikan waktunya kepada jenengan semuanya. Silahkan. Apa? Puasa. Boten. Besok mau safar. Monggo kalau ada yang tanyakan silahkan. Mungkin juga pertemuan yang kemarin masih belum tuntas, bisa tanyakan. Islam. Dengan memaknai atau setelah ada penjelasan mengenai surat At-Takatsur ini, kemudian kita untuk mengantisipasi atau pegangnya bawah aja. Jadi untuk menindaklanjuti atau untuk mengantisipasi atau untuk menghindari dari hal-hal yang selama ini sudah kita lakukan karena kita belum mengerti tentang maknanya surat An-Nasr ini dan penjelasan yang lebih mendetail. Kita ini selama ini kita berbuatnya yang tentunya yang sesuai dengan apa yang dikatakan di sini. Ya bermegah-megahan, ya maksiat, ya berdunia. Kita tidak lepas dari hal semacam itu. Kemudian kita sudah bertobat juga setelah mengerti saat ini, bertobat juga. Tapi untuk meyakinkan diri kita dengan usia yang sudah lanjut seperti ini, kira-kira supaya bisa kita
diselamatkan atau keselamatan kita dari dunia sisa-sisa hidup ini sampai dengan akhirat, peristiwa di akhirat nanti. Kemudian kita itu juga sudah kita harus berbuat dengan juru dunia, atau kita juga masih ada, nggak mungkin kita itu manusia tanpa dosa, ya kan? Itu mungkin Nabi aja dijamin sebetulnya kita tidak tahu. Untuk kita menyaruh diri kita sendiri untuk selama ini. Jadi bagaimana supaya kita itu lebih plong atau lebih percaya diri ya untuk menghadapi akhirat ini. Karena ada hal-hal yang selama ini kita lakukan dengan sangat berat sekali, mungkin sudah tercatat di dalam pertimbangan. Kira-kira hal semacam itu kalau kita sudah bertobat dan kita sudah menerima sudah dihilangkan, bagaimana caranya supaya bisa tanpa itu nanti itu gimana dengan waktu yang sudah akhir-akhir semacam ini. Itu aja sementara. Apa kita harus juru dunia atau gimana, atau gimana yang baik, apa tercela, yang mana tercela, mana yang enggak itu. Terima kasih penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Taib, ini intinya sudah kadung gitu kan, baru kenal gitu kan. Yang pertama Bapak ya, jangankan kita sudah kadung kayak gini ya. Ada kisah-kisah yang menguatkan kita semuanya. Dulu sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga, taruh sebutkan namanya Umar bin Khattab gitu kan, atau beberapa sahabat yang lain seperti Khalid bin Walid juga seperti itu. Mereka adalah orang-orang yang mengusir Islam dan kaum muslimin awal-awalnya gitu kan. Tapi sampai mereka menjadi sahabat Rasulullah dan dijamin masuk surga ya. Apa amalan mereka? Yang pertama sudah masuk Islam. Terus yang kedua, perbuatan buruk yang pernah dia lakukan, dia bertaubat, tidak melakukannya lagi. Ini pembuka yang pertama. Ya, kita harus sadar dosa-dosa yang dulu pernah dilakukan ini berhenti, tidak boleh diteruskan ya. Dan kita ganti dengan amalan soleh ya. Kemudian yang kedua, bentuk kehati-hatian kita yaitu ketika kita beramal itu dengan sadar. Sadar itu gimana? Dihisab diri kita ya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian itu dihisab. Hisabnya gimana? Sebelum beramal kita cek dulu dua hal. Pertama, niatku itu aku melakukan amalan itu apa? Apakah niat-niat duniawi atau saya itu pengen mendapatkan ridha Allah? Gitu kan? Kalau niatnya masih meslek ya, bahasa Jawanya masih bengkong, masih tidak benar, diluruskan dulu. Ya, aku niat bekerja ini bukan untuk hura-hura. Ya, bukan untuk bermegah-megahan, bukan pula untuk senang-senang duniawi, tapi ini untuk ya saya biar ibadah, saya biar bisa umroh, saya bisa sedekah, saya ikut amal jariah dan seterusnya. Pertama itu niatnya diluruskan dulu. Terus yang kedua yang dihisab adalah amalnya, yaitu nyatanya itu ya. Ini betul-betul haji yang benar gak yang saya lakukan ya, sesuai dengan syariat apa enggak ini ya. Ini saya wakaf di sana betul-betul gak nanti digunakan untuk ketaatan ya, dan seterusnya. Dihisab itu Pak. Jadi secara sadar kita pastikan niat kita itu lurus. Yang kedua, yang kita amalkan ini sesuai dengan syariat, baru kemudian beramal. Jadi terus diperbaiki seperti itu ya. Bertaubat itu mengakhiri dosa-dosa, diganti dengan amal soleh. Kemudian yang kedua, kita berhati-hati ya, jangan sampai kita mengamalkan suatu tanpa sadar. Harus kita sadari niatnya ini benar apa tidak. Kedua, sesuai syariat atau tidak, baru beramal. Itu terus diperbaiki sambil banyak tadi ya, berzikir dan seterusnya ya. Allah itu jangankan mengampunkan satu orang ya, mengampuni seluruh
makhluknya ini juga mampu. Ya, Allah itu yaghfirud dzunuba jami'a. Allah itu mengampuni segala bentuk dosa. Kalau seorang hamba dia itu niat dan pengen untuk diampuni. Ya, awalnya dari kita. Inna ghayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi taubat itu ya harus kita yang awali. Barulah Allah nanti menurunkan pengampunannya. Amal soleh itu kita yang harus mulai. Barulah Allah nanti menurunkan taufik untuk kemudian beramal. Gitu Pak G. Jadi kondisi-kondisi ini atau ada yang semakin parah, ingatlah rahmatnya Allah. Ya. Inna rahmati wasi'at kulla syai'. Sesungguhnya rahmatku ini, kasih sayang itu meliputi segala sesuatu. Ya. Jadi kita harus optimis, yakin ya kepada Allah, bukan pada diri kita ya. Optimisnya Allah jadikan demikian, saya yakin Allah itu maha benar. Yakinnya saya yakin pada Allah, karena Allah ini la yadlimu ahada. Selama saya mau taubat, saya beramal soleh, tidak ingin bermaksiat, saya tetap amalan saya, pasti nanti ya biidznillah ada kebaikan-kebaikan setelahnya. Itu Bapak. Jadi harus kita yakinkan pada Allah ya, kita sadarkan diri kita pada Allah Azza wa Jalla. Tadi sempat disinggung, kadung kayak gini nanti saya pengen masuk surga tanpa hisab dan azab, mungkin apa enggak? Ya, jawabannya sangat mungkin. Nah, ini disebutkan dalam hadis Rasulullah, nanti ada 70.000 umatku ya yang mereka itu masuk surga tanpa hisab dan azab. Ya. Bagaimana mereka bisa seperti itu? Kesimpulannya mereka itu hanya bertawakal kepada Allah, memurnikan tauhid ya, tidak bergantung kepada manusia, tidak bergantung pada makhluk, tidak bergantung pada dirinya sendiri. Inilah awal dari kesusahan dan kesulitan. Ya, kata Rasulullah, man tawakkala ala syai' wukila ilaihi. Seorang kalau bergantung pada suatu bukan kepada Allah, Allah serahkan pada yang dia gantungi tersebut. Ya. Dan bergantung pada manusia atau makhluk, hasil akhirnya pasti kecewa. Ya. Negeri ini hanya bisa berubah dipimpin si fulan tanpa melibatkan Allah, hasilnya pasti kecewa. Ya. Itu hanya usaha duniawi. Semua yang merubah ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuncinya masuk surga tanpa hisab setelah tadi yang pertama diamalkan, yang kedua kita full total tawakal hanya kepada Allah. Gitu ya. Jadi apa istilahnya, itulah kuncinya ya. Tidak ada yang lainnya. Ada di kitab tauhid. Barakallahu fiik. Silahkan ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tanyakan Ustaz ayat ke-6, kalau salah tadi saya dengar, sungguh-sungguh Allah akan melihatkan neraka. Terus yang di dalam alam barzakh itu kita mendapatkan azab atau siksaan itu apakah sampai dengan hari kiamat? Bagi ini untuk apa, bagi orang-orang yang tidak beriman atau orang kafir. Demikian pula sebaliknya, kita akan mendapatkan nikmat di dalam alam barzakh bagi orang-orang yang beriman, dan juga akan diperlihatkan surga. Terus yang berikutnya, tadi kalau tidak salah bilang nanti kiamat itu akan dibangkitkan berupa domba. Yang sebagai domba itu apakah hanya orang-orang kafir atau semua juga orang beriman dan disembelih? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Yang pertama ya, terkait dengan diperlihatkan itu terus menerus ya, disebutkan wuduwan wa asyiyah, yaitu diperlihatkan di waktu pagi dan sore hari ya. Pagi harinya dia mendapatkan tempatnya nanti diperlihatkan. Ini seperti film ya, diperlihatkan ini bukan melihat langsung. Kalau ainul yakin ini dia langsung di nerakanya ya. Tapi ketika di barzakh ini hanya diperlihatkan saja. Ya. Diperlihatkan saja tempatnya nanti ketika di akhirat.
Kapan itu? Terus-menerus sampai dibangkitkan nanti hari kiamat, di pagi hari dan di sore hari, gitu ya. Dan ini bagi orang yang beriman ya kenikmatan, ya. Seperti halnya kita itu ya, Bapak Ibu ya, kalau melihat pemandangan indah, apa yang terjadi? Senang ya. Lihat hijau-hijau di pegunungan atau lautan dengan ombaknya, pemandangan yang indah, kita senang ya. Demikian juga waliyatubillah, lihat peristiwa kebakaran, teriak-teriak di dalamnya, adu-adu, kecelakaan, darah dan seterusnya, serem ya. Itulah yang nanti diperlihatkan oleh Allah. Ya, bukan langsung tapi diperlihatkan tempatnya nanti di akhirat kelak. Ya. Yang kedua, nanti di akhirat ya, yang diserupakan kambing atau berbentuk kambing atau domba itu kematian, bukan manusia, ya. Tapi kalau manusia di mahsyar dalam kondisi apa? Telanjang, ya, tidak berkhitan. Ini ada dalilnya, ya. Tapi kematian yang kita maksud ini diwujudkan seekor kambing atau domba kemudian disembelih kematian itu. Berarti sudah tidak ada kematian di akhirat. Gitu ya. Paham ya, Ibu? Jadi bukan manusia dibangkitkan jadi kambing atau domba, enggak, tapi kematian nanti yang sekarang enggak nampak nanti diwujudkan seekor kambing atau domba kemudian disembelih dan tidak ada kematian lagi, ya. Jadi keterangannya seperti itu. Wallahu taala a'lam. Silakan bawa apa kalau masih ada, monggo. Kalau tidak kita baca ayatnya, jenengan semua tirukan ya untuk tafsirnya atau terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Alhaakum, telah melalaikan kalian. At-takatsur, bermegah-megahan. Alhaakumut takatsur, telah melalaikan kalian bermegah-megahan. Hatta zurtumul maqabir. Hatta zurtum, sampai kalian mengunjungi. Al-maqabir, kuburan. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian mengunjungi kuburan. Kalla sawfa ta'lamun. Kalla, janganlah demikian. Sawfa ta'lamun, kalian akan mengetahui. Kalla sawfa ta'lamun, janganlah demikian, kalian akan mengetahui. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla, kemudian janganlah demikian.
Saufa ta'lamun, kalian akan mengetahui. Thumma kalla saufa ta'lamun, kemudian janganlah demikian, kalian akan mengetahui. Kemudian janganlah demikian, kalian akan mengetahui. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Kalla janganlah demikian. Lau ta'lamuna, seandainya kalian mengetahui. Ilmal yaqin, ilmu yakin. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin, janganlah demikian, seandainya kalian mengetahui ilmu yakin. Janganlah demikian, seandainya kalian mengetahui ilmu yakin. La tarawunnal jahim. La tarawunna, sungguh-sungguh kalian akan melihat. Al-jahim, neraka jahanam. La tarawunnal jahim, sungguh-sungguh kalian akan melihat neraka jahanam. Thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma la tarawunnaha, kemudian sungguh-sungguh kalian akan melihatnya. La tarawunnaha, kemudian sungguh-sungguh kalian akan melihatnya. Ainal yaqin, dengan ainal yakin, dengan mata kepala. Thumma la tarawunnaha ainal yaqin, kemudian sungguh-sungguh kalian akan melihatnya dengan mata kepala. Sungguh-sungguh kalian akan melihatnya dengan mata. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Thumma latus'alunna, kemudian sungguh-sungguh kalian akan ditanya. Thumma latus'alunna, sungguh-sungguh kalian akan yauma idzin 'anin na'im, pada hari itu tentang kenikmatan. Yauma idzin 'anin na'im, pada hari itu tentang kenikmatan. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im, kemudian sungguh-sungguh kalian akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan. Baik, sekarang saya bacakan keseluruhan, Bapak Ibu semuanya dengar ya, ditadaburi dari arti yang sudah disampaikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kallamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin. Latarawunnal jahim.
ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Jamaah, inilah keterangan surat At-Takatsur, ya, peringatan bagi kita semuanya jangan sampai lalai kepada kehidupan dunia, karena semuanya akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak, ya. Semoga kita mendapatkan hidayah, mendapatkan taufik, dan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari sifat at-takatsur, dipilihkan tempat kenikmatan di akhirat kelak berupa surga. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita akhiri majelis yang mulia ini dengan ucapan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.